Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Teguh Dwi Kumbara. Kali ini gue ditemenin sama adik gue. Halo guys, gua Ratih. Oke, di sini kita akan membahas tentang bahasa Bengkulu. Kenapa gue bahas bahasa Bengkulu di sini? Karena banyak banget DM yang masuk di Instagram gue nanya nih, Bang, coba dong kasih tips buat bisa belajar bahasa Bengkulu. Terus ada yang, Bang, kayaknya bahasa Bengkulu asik nih. Coba dong bikin tips-tipsnya. Coba dong ajarin dong belajar bahasa Bengkulu. Nah, di sini gue sama adek gue ngasih tips-tips buat kalian semua yang ada di rumah. Dek, kalau menurut adek ada nggak sih tips atau trik biar cepet bisa belajar bahasa Bengkulu? Ini bagi pemula ya, jangan tingkat lanjutan yang kayak orang Bengkulu asli gitu. Kalau menurut adek ada nggak? Pasti ada dong. Pasti ada ya. Sebenarnya belajar bahasa Bengkulu itu gampang banget. Gampang banget. Nah, sekarang kita ada beberapa tips dan trik buat teman-teman yang pengen banget buat bisa belajar bahasa Bengkulu. Oke, tips yang pertama langsung aja. Tips yang pertama, kalau ada kata yang berakhiran dengan huruf A, itu huruf A-nya diganti dengan O. Oh, oke. Coba contohnya gimana? Contohnya ya, lama jadi lamo. Lama jadi lamu. Iya. Iyo. Kita. Kito. Terus kemana? Kemano. Nah, sekarang pertanyaannya, apa semua huruf yang berakhiran dengan huruf A akan diganti jadi O? Enggak semuanya sih, ada penempatan dan pengecualiannya juga. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada kata nih, katanya berakhiran dengan huruf A, tapi sebelumnya itu udah ada huruf vokal O-nya. Contohnya ya, langsung contoh. Contohnya lomba. Lomba. Tetap lomba, bukan lombo. Oh iya, bener banget, bener banget guys. Lomba jadi lomba. Terus apa lagi ya? Yang kota contoh? dong. Nah, kota. Tetap orang Bengkulu nyebutnya kota, bukan jadi koto. Bukan koto. Tetap kota Bengkulu, kota Jakarta, kayak gitu. Oke, berarti tadi tips yang pertama, kata-kata yang belakangnya diakhiri dengan huruf A diganti dengan huruf O. Tips yang kedua. Tips yang kedua, kalau ada kata yang berakhiran dengan huruf IL, IL-nya itu diganti menjadi huruf IK, I. Langsung contohnya deh, kasih. Langsung contohnya, oke. Contohnya kecil. Kecil berarti jadi kecil. Oke, siap. Langsung yang Terus lain lagi. ambil. Ambi. Nah, Oke, kayak siap. gitu sama. Kalau upil? Kalau Upi. enggak dong, kalau upil tetap upil. Oh gitu. Bukan upi ya? Sama kayak yang berakhiran A tadi, ada penempatan Ada pengecualian juga, iya. Oke, siap. Berarti tadi tips yang kedua, kalau kata yang berakhiran dengan huruf IL diganti sama IK. Oke. Tips yang ketiga. Tips yang ketiga, kalau ada kata yang depannya berimbuhan ter, itu R-nya hilang. Oh, R-nya hilang. R-nya hilang. Oke deh, contohnya gimana? Contohnya tertelan. Tertelan. Berarti jadi tetelan. Tetelan. Oh, Wah, iya. tetelan tadi. Tetelan. Yo. Nah, Terus? itu. Terus terdiam. Tediam. Oke, siap. Nah, imbuhan ter ini juga berlaku buat imbuhan ber. R-nya hilang. R-nya pasti hilang. Iya. Contohnya bersama. Bersama jadi besamo. Besamo. Oke deh, berarti tips yang ketiga tadi, kata-kata yang berimbuhan ter dan ber, R-nya hilang guys. Lanjut tips yang keempat. Tips yang keempat, kalau ada kata yang di dalamnya itu ada huruf H, maka H-nya itu bisa hilang, bisa samar. Langsung kasih contoh deh. Contohnya hendak. Hendak. Jadi endak. Aku Oke. endak ke situ dulu yo, Cek tenang. Oke, siap. Terus payah. Payah. Jadi payah. Payanian. Terus yang paling sering nih, misalnya sekolah. Sekolah. Jadi sekolah. Kamu pakai sekolah dulu ya, Mak. Jarang, mungkin ada, tapi jarang yang ngomongnya aku pergi sekolah dulu ya gitu. Sekolah. Oh iya. Jarang Benar, jelas benar. gitu. Oke, Paling benar. samar-samar. Oke, berarti tips yang keempat tadi, dalam satu kata yang ada huruf H hanya bisa hilang, bisa samar. Lanjut tips yang kelima. Tips yang kelima, kalau ada kata yang berakhiran dengan huruf AS, huruf AS-nya itu dirubah menjadi huruf E. Contoh, kasih contoh. Malas, male. Male. Beras, Bre. puas. Pue.
Itu berarti tips yang kelima tadi ya. Nah, tadi kan untuk tips yang pertama dan kedua itu ada pengecualian, ada penempatan gitu kan. Mungkin teman-teman banyak yang nanya nih, gimana sih cara bedainnya? Gimana sih cara buat ini kita tahu nih, ini taruh di sini, ini pasnya di sini nih. Nah, itu kalau menurut gue ya, teman-teman. Gimana tuh caranya tuh? Teman-teman harus terbiasa dulu, harus belajar, harus sering-sering denger, harus belajar ngomong. Kalau teman-teman udah terbiasa, itu teman-teman bakal ngerti sendiri kok, bakal paham sendiri penempatannya di mana, pengecualiannya gimana gitu. Oke deh, masih banyak nggak tips-tipsnya? Tipsnya masih banyak banget. Ini tadi 5 tips untuk benar-benar pemula. Pemula ya. Oke deh, buat kalian semua yang mau belajar, yang tadi nanya-nanya, ini udah dikasih. Buat pemula, coba pahami dulu. Kalau misalnya udah, kita kasih yang selanjutnya. Semangat belajar. Semangat belajar. Ini bahasa Indonesia. Kita lestarikan bahasa Indonesia, lestarikan kebudayaan Indonesia. See you, thank you. Thank you guys.